Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang topik 4, ruang kolaborasi, mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami di sini akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran dalam UBD, bagian kemampuan menerapkan atau application. Kami dari mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Nama anggota kelompok 3 yaitu Ardista Oktaviana, Denisa Putra, Diah Ayu Kusumaningrum, Fajar Rahayu, dan Ida Mainsaroh. Mari mengingat Understanding by Design atau disebut dengan UBD. Understanding by Design atau UBD merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tercapainya tujuan pembelajaran, di mana UBD ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran pada umumnya yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Sedangkan pada UBD ini memiliki perancangan pembelajaran dengan alur mundur atau disebut dengan backward design yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan menentukan kegiatan pembelajaran. Ada 6 aspek pemahaman dalam capaian belajar UBD, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan memiliki kemampuan diri. Salah satu aspek pemahaman sebagai capaian belajar UBD yang akan dibahas di sini adalah kemampuan menerapkan atau application, di mana kemampuan menerapkan ini melibatkan penggunaan pengetahuan dalam situasi yang nyata dan beragam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemahiran dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya dalam pembelajaran. Kemampuan menerapkan atau application dalam pembuatan penilaian dan evaluasi pembelajaran harus memuat 5 kriteria, yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun atau graceful. Yang pertama ada efektif. Efektif merupakan ketepatan dalam mengelola situasi pembelajaran sehingga dalam pembelajaran yang dilakukan dapat diukur dengan ketercapaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Efektif dalam belajar sering juga disebut dengan efektivitas pembelajaran. Ada 4 strategi pengajaran yang efektif, yaitu yang pertama, visualisasi dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar secara real sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana penerapan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, ada pembelajaran kooperatif dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok sehingga dapat mengekspresikan ide-ide yang dimiliki dan mengembangkan kepercayaan diri untuk berkomunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, ada instruksi berbagai pertanyaan dilakukan dengan mendorong peserta didik mengajukan pertanyaan dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan menggali lebih dalam pemahamannya untuk membantu meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam kelas dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dan guru secara efektif dengan menggunakan media pembelajaran digital dalam pembelajaran yang dilakukan. Berikut contoh rubrik penilaian dari kemampuan aplikasi efektif terhadap pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang kedua ada efisien. Efisien merupakan kegiatan untuk menerapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan secara optimal, cepat dan tepat, dan meminimalisir sumber daya yang digunakan.
di mana pembelajaran dapat dikatakan efisien apabila pembelajaran yang dilakukan menggunakan sumber daya yang sesuai. Berikut contoh rubrik penilaian dari kemampuan aplikasi efisien terhadap pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang ketiga, FASIH. FASIH merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan peserta didik melalui pemberian kosakata terhadap materi yang dipelajari sehingga memudahkan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Berikut contoh rubrik penilaian dari kemampuan aplikasi FASIH terhadap pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada adaptif. Adaptif merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat belajar. Berikut adalah contoh rubrik penilaian dari kemampuan aplikasi adaptif terhadap pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang kelima, ada anggun atau disebut dengan graceful. Anggun atau graceful berdasarkan KBBI merupakan tingkah laku yang apik dan berwibawa, tentang tingkah laku, gaya, dan sebagainya, memiliki sikap sopan dan santun, serta lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata. Dalam pembelajaran kemampuan aplikasi yang anggun atau graceful adalah kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuannya sesuai dengan karakter masing-masing, sehingga di sini pendidik dapat menentukan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan optimal dan bermakna. Berikut adalah contoh rubrik penilaian dari kemampuan aplikasi anggun atau graceful terhadap pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.